Audio Jungle. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kakak harap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan baik saja ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kalian membaca doa terlebih dahulu dan mempersiapkan dirinya untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Oke. Materi pada hari ini itu ada hidrolisis garam. Itu kelanjutan dari materi sebelumnya, yang dimana subbabnya yang sekarang itu adalah kita akan membahas tentang penentuan pH larutan garam itu sendiri. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu kalian itu mampu atau harus bisa menghitung pH larutan garam seperti konsentrasi H+, konsentrasi OH-, dan pH-nya itu sendiri. Oh ya, sebelumnya nanti kalian jangan lupa absen di grup WA ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi intinya, kemarin terakhir kita sudah membahas tentang penentuan garam, menentukan garam apakah garam tersebut bersifat asamkah atau bersifat basakah. Untuk hidrolisis asam pembentuk kuat, basa pembentuk kuat, maka sifat larutannya akan netral, yang dimana di sini pH-nya itu sama dengan 7. Contohnya itu ada NaCl, K2SO4. Nah, terus apabila untuk hidrolisis yang asam pembentuknya itu kuat dan basa pembentuknya itu lemah, maka sifat larutannya itu akan condong lebih ke yang lebih kuat atau dia akan terhidrolisis sebagian. Maka sifat larutannya itu akan ke asamnya. Contohnya itu ada NH4Cl dan AlCl3.
Asam bila untuk hidrolisis asam pembentuknya lemah, basa pembentuknya kuat, maka juga dia akan mengalami hidrolisis sebagian. Sifat larutannya akan lebih condong ke yang lebih kuat tadi kan, maka ini akan sifat larutannya itu akan basa. Contohnya itu ada NaCH3COO dan KCN. Nah, bila mana ada asam pembentuknya lemah dan basa pembentuknya lemah, maka akan terjadi hidrolisis total. Nah, sifat larutannya itu unik sekali. Ternyata tergantung terhadap kekuatan relatif asam dan basa atau nilai ke konsentrasi asamnya dan konsentrasi basa. Jika konsentrasi asam lebih besar dari konsentrasi basa, maka dia akan bersifat asam. Apabila dia konsentrasi asamnya lebih kecil dari konsentrasi basa, dia lebih condong ke sifat basanya gitu. Nah, apabila konsentrasi asam sama dengan konsentrasi basa, maka dia lebih condong netral. Oke. Contohnya itu ada NH4CH3COO dan ada NH4 2 kali CO3. Oke, kita akan menuju materi intinya, yaitu menentukan pH larutan garam. Yang pertama ada garam dari asam kuat dan basa lemah. Dia lebih condong ke asamnya. Kation dari garam ini akan mengalami hidrolisis. Yang mana contoh lain dari yang tadi sudah saya kakak sebutkan itu, sorry ya. Ada NH4Cl dan NH4 2 kali SO4. Untuk persamaan reaksinya sendiri, untuk menentukan persamaan dari pH ini, kita bisa menggunakan rumus, yaitu konsentrasi H+ sama dengan akar Kw per Kb dikali dengan molaritas garam kationnya itu. Kw itu sendiri adalah tetapan kesetimbangan air 10 pangkat min 14. Sedangkan Kb itu adalah ketetapan ionisasi basa lemah itu. Kw per Kb sama dengan Kh. Kh itu sendiri ada tetapan hidrolisis. Oke. Ini bisa diturunkan menjadi konsentrasi H+ sama dengan akar Kh dikali dengan molaritas kation garamnya itu. Jika sudah diketahui konsentrasi H+-nya, maka bisa kita hitung pH-nya. pH sama dengan min log konsentrasi H+. Oke, lanjut yang kedua itu ada garam dari asam lemah dan basa kuat. Nah, dia lebih condong ke basanya. Anion dari garam mengalami mengalami hidrolisis. Jadi mana contohnya itu ada KCN dan CH3COONa. Yang dimana persamaan atau rumus yang bisa kita gunakan itu ada konsentrasi OH- sama dengan akar Kw per Ka dikali dengan molaritas anion garam. Kw per Kb mohon maaf ya, kakak salah menulis rumusnya ya. Mungkin ini Kw per Ka sama dengan Kh, yang dimana Kh adalah tetapan hidrolisis kan, nanti akan bisa diturunkan menjadi konsentrasi OH- sama dengan Kh dikali anionnya atau molaritas anion garamnya. Nah, untuk menghitung pH-nya, kita hitung dulu pOH-nya sendiri sama dengan min log konsentrasi OH-. Baru kita bisa menghitung pH sama dengan 14 dikurangi pOH. Oke, lanjut. Untuk garam dari asam lemah dan basa lemah atau bisa dikatakan hidrolisis total. Nah, contohnya ada NH4Cl dan CH3COONH4. Oke, untuk bagaimana menentukan pH-nya, kita bisa menggunakan rumus itu konsentrasi H+ sama dengan akar Kw kali Ka per Kb. pH-nya sendiri sama dengan min log konsentrasi H+. Oke, lanjut yang terakhir ini ya. Ada garam dari asam kuat dan basa kuat. Itu kation dan anionnya dari garam ini mengalami hidrolisis, yang dimana kita mengetahui ini netral kan tadi. Jadi kita tidak perlu menghitungnya.
Langsung saja pH-nya itu sama dengan 7. Contohnya itu di sini juga ada KNO3 dan NaCl. Oke, kita untuk pemahaman lebih lanjutnya kita akan membahas contoh soal ya. Di sini kakak memiliki contoh soal yaitu hitunglah pH garam di bawah ini. A. Larutan NaF 0,02 molar. B. Larutan NH4SO4. Larutan NH4 2 kali SO4 0,1 molar. C. Larutan NH4Cn 0,1 molar. D. Larutan KNO3 0,1 molar. Yang diketahui itu Kw-nya sama dengan 10 pangkat min 14. Ka dari HF-nya itu sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 4, yaitu Ka dari HCN itu sama dengan 10 pangkat minus 10. KB-nya sama dengan KB dari NH4OH itu sama dengan 10 pangkat minus 5. Yang pertama kita akan mengerjakan yang A-nya dulu. Pertama kita harus mengetahui garamnya dulu. Garam basa dari asam lemahnya itu HF kan. Dari yang diketahui itu HF itu termasuk asam lemah, dan basa kuatnya itu adalah NaOH itu sendiri. Oke, untuknya ini bisa direaksi ionisasi dalam air yaitu NaF menjadi Na plus F min. Yang dimana cara untuk menghitung pH-nya itu kita dengan cara konsentrasi OH min sama dengan akar Kw per Ka dikali molaritas garamnya itu ada F min kan. Untuk menghitung konsentrasi molaritas ion F min-nya, kita harus menentukan terlebih dahulu dengan melihat perbandingan koefisien dengan garam NaF-nya sendiri, yang dimana NaF itu sama dengan konsentrasinya itu 0,02 molar. Nah, dan karena koefisien NaF sama dengan koefisien F min, maka molaritasnya sama yaitu 0,02 atau bisa dikatakan 2 kali 10 pangkat minus 1 molar. Nah, bisa kita masukkan rumusnya. Konsentrasi OH min sama dengan akar 10 pangkat min 14 dibagi 2 kali 10 pangkat minus 4 dikali 2 kali 10 pangkat minus 1. Oke, konsentrasi OH minnya sama dengan akar 10 pangkat minus 12. Untuk OH min itu sendiri sama dengan 10 pangkat min 6. Kita bagi 2 di akarnya itu ya. Kita akarkan dia seperti itu. Terus untuk menghitung pH-nya sebelumnya kita harus menghitung pOH-nya dengan rumus sama dengan min log OH min, konsentrasi OH min. pOH sama dengan min log 10 pangkat minus 6. Ini sama dengan 6. pH-nya sama dengan, untuk menghitung pH ini ya, pH sama dengan 14 min pOH sendiri. pH-nya itu sama dengan 14 dikurangi 6 sama dengan 8. Oke, lanjut yang ke yang B ya. Untuk yang B itu ada larutan NH4 2 kali SO4 0,01 molar. Perhitungannya masih sama seperti yang tadi, tapi ada perbedaan sedikit di sini mungkin nanti ya. Coba kita lihat dulu. Kita mungkin akan mengamati garamnya terlebih dahulu. Garamnya itu asam atau dari asam kuat H2SO4 dan basa lemah dari NH4OH. Reaksi ionisasi yang terjadi dalam air yaitu NH4 2 kali SO4 menjadi 2HN4 plus SO4 2 min. Untuk berarti ini lebih ke asam ya. Jadi rumus asam itu konsentrasi H plus sama dengan akar Kw per Kb dikali dengan kationnya sendiri yaitu molaritas garamnya itu HN4 plus. Nah, untuk molaritas ion HN4 plus ini kita harus menentukan terlebih dahulu dengan melihat perbandingan koefisiennya sama seperti yang tadi dengan garam NH4 2 kali SO4. Nah, yang dimana konsentrasinya itu adalah 0,01 molar. Nah,
karena koefisien dari NH 2NH 2HN4 plus ini memiliki koefisien 2, maka koefisiennya konsentrasinya itu akan dikali 2 gitu ya, begitu. Maka 2 kali 0,1 molar, maka dihasilkan 2 kali 10 pangkat min 1 molar. Maka bisa kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu konsentrasi H+ sama dengan akar 10 pangkat min 14 per 10 pangkat min 5 dikali dengan 2 kali 10 pangkat min 1. Konsentrasi H+ sama dengan akar 2 kali 10 pangkat min 10. Konsentrasi H+ itu sama dengan akar 2 kali 10 pangkat min 5. Untuk mengikuti pH-nya, kalau asam itu bisa kita langsung mengikutinya tanpa pOH karena ini adalah asam. pH untuk mengikuti asam adalah sama dengan min log H+. Min log konsentrasi H+. Nah, pH sama dengan min log akar 2 dikali 10 pangkat min 5. pH sama dengan 5 min log akar 2. Itu hasilnya ya. Oke, kita lanjut ke yang ketiga, yaitu yang C. Menentukan larutan NH4Cl 0,1 molar. Dari yang kita lihat yang di atas itu, dari soal ini, dari asamnya itu lemah, asam lemahnya itu ada HCN dan basa lemahnya itu ada NH4Cn. Nah, untuk menghitungnya itu karena ini lemah sama lemah, maka dia akan terhidrolisis total. Jadi rumusnya itu H+ atau konsentrasi H+ sama dengan akar KW kali Ka per Kb. Nah, tinggal dimasukkan saja, sudah ada di soalnya. Konsentrasi H+ itu sama dengan akar 10 pangkat minus 14 dikali 10 akar minus 10 per 10 minus 5. Maka konsentrasi H+-nya itu sama dengan akar 10 pangkat min 19. Ini bisa dikonversi, yaitu menjadi konsentrasi H+-nya sama dengan 10 pangkat min 9,5. Cara untuk mengikuti pH-nya itu sama dengan kayak seperti asam, itu sama dengan min log konsentrasi H+-nya. pH sama dengan min log 10 pangkat min 9,5. pH sama dengan pH-nya jadinya sama dengan 9,5. Lanjut soal terakhir. Larutan KNO3 0,1 molar. Nah, dari kita lihat KNO3 ini bisa kita asumsikan bahwa garam ini basa. Dari asam kuat dan basa kuat KOH gitu. Tadi kita tidak perlu menghitungnya dan kita hanya langsung mengecap ini bahwa dia itu netral gitu kan. Kan kuat bertemu kuat menjadi netral. Jadinya pH-nya itu sama dengan 7. Oke, sekian penjelasan dari kakak untuk hari ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, mungkin nanti bisa di grup WA ya. Nah, sebelumnya kalian nanti membuat catatan atau ringkasan tentang materi ini. Tapi tidak untuk dikumpulkan ya, kalian simpan dan untuk menjadi catatan gitu. Oke, sekian ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan.